Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita di Minggu pagi ini. Saya yakin kita semua tetap semangat. Walaupun hari-hari yang kita lalui masing-masing berbeda, tapi percayalah bahwa Tuhan Allah bersama dengan kita. Tidak ada sekalipun yang tidak Dia ketahui dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk kebaikannya. Tapi di dalam segala keadaan, tetap hati kita bersyukur. Tidak pernah kita lupakan untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menaikkan pujian bersama. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami. Kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa semuanya adalah turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan buat kami setiap harinya Bapa. Bapa, bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah walaupun kami berbeda-beda Tuhan tempat di mana kami beribadah saat ini, tapi biarlah hati kami menyatu di dalam Engkau Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kami yang kami naikkan dengan terbaik yang ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Dan biarlah segala kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oh glory, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur senantiasa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Mari saudara naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia. Glory, haleluya. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Lord, thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari bersyukur kepada Tuhan saat ini. Menyatulah dengan kasih-Nya yang terus melawat kita. Melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Berterima kasihlah dan sembah Dia. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur.
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, Lord. Forever I will praise your name. Sekali lagi katakan. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur senantiasa untuk kebaikan-Mu Bapa. Glory haleluya, karena bersama dengan Tuhan kami akan melangkah dengan pasti dan Tuhan akan menyertai. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Percayakanlah saudara bahwa dalam hari-hari kita ke depan nantinya akan begitu banyak tantangan yang ada di depan mata kita. Begitu banyak hal-hal yang mencobai kita, menguji kita. Bahkan kesetiaan kita pun diujinya. Keraguan, kekhawatiran yang kita hadapi, yang terus melanda hati dan pikiran kita setiap harinya, itu akan membuat kita semakin ragu. Itu akan membuat kita semakin ketakutan dalam melangkah kehidupan kita. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, Dia akan menjanjikan ada jalan keluar, ada semangat yang baru, ada sukacita yang akan menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Glory, haleluya. Mari saudara sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan dengan iman, katakan dengan semangat. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Glory. Sama-sama bertepuk tangan di dalam Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tuntun langkahku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Naikkan pujian ini sekali lagi saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau tuntun langkahku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan,
Terima kasih Yesus. Bersama denganmu kami tahu kami bisa Bapa melalui semuanya. Glory haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Glory puji Tuhan. Percayakah saudara bahwa Tuhan Allah yang memimpin hidup kita, Dia sudah merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Di saat kita benar-benar mau mengikut Dia, mau diperlengkapi, Dia akan bawa kita lebih tinggi lagi, masuk kepada level yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita. Segenap pikiran dan hati kita Tuhan tahu, dan tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapannya. Yang Dia inginkan hanyalah hati yang mau terus belajar, mau terus diubahkan, mau terus diperlengkapi, supaya kita benar-benar bisa menjadi murid yang baik untuk Tuhan, murid terbaik untuk Tuhan, dan mengikuti Dia sampai pada garis finish. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, sembah Dia. Masuk dalam hadirat-Nya, lebih lagi tinggikan Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya, haleluya.
bejana-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Oh yes Lord, untuk kemuliaan-Mu Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Shalom saudara, apa kabar? Kembali kita jumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Roh Kudus akan terus memimpin kita, bahwa Roh Kudus akan terus memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati cobaan ujian di hari-hari akhir ini. Amin. Dia akan juga memberikan kekuatan, memberikan kemenangan buat kita yang percaya, sehingga damai sejahtera dari Tuhan itu turun atas kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, mari kita mau berdoa lebih dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan dari-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu, dan sungguh-sungguh Engkaulah Tuhan yang akan bekerja pada saat ini, sehingga Roh Kudus menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan membahas satu tema yang berbicara tentang pikiran, ya, dengan judul Transform Our Minds. Saudara, lewat tema ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar, cara pandang yang benar, mindset yang benar, karena saudara dan saya adalah ciptaan baru. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menjadi manusia ciptaan baru di tangan Tuhan, maka sungguh pikiran manusia lama kita sudah tanggalkan. Tetapi pikiran manusia baru itu kita kenakan pada saat ini. Amin. Haleluya. Saudara, Kolose 3 ayat 9 sampai 10 ditulis di sana demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, kalau kita melihat konteks dari ayat ini, ada dua manusia dengan pikirannya. Jadi ada pikiran manusia lama dan pikiran manusia baru. Ya, saudara. Nah, saat ini saudara, mari kita mau merenungkan, ya, ada di mana kita, seperti apa pikiran kita, dan bagaimana pikiran yang ada di dalam kita saat ini. Nah, saudara, apakah pikiran manusia yang lama, ya, yang kita kenakan saat ini, ataukah sungguh-sungguh kita mengenakan manusia, ya, mengenakan pikiran manusia ciptaan baru, ya. Saudara, semua itu terlihat dan tergambar dari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Bagaimana dengan sikap hati kita, bagaimana dengan respon kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, karena saya percaya bahwa tidak menjamin, ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikuti Yesus, mereka semua adalah orang-orang yang mengenakan pikiran baru, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah dan selaras dengan kehendaknya. Saudara, bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Contoh kita lihat dalam peristiwa di dalam perjanjian baru, Petrus, ya saudara. Ketika Yesus menegur Petrus, dia berkata kepada dia dalam Matius 16 ayat 23. Dia katakan apa? Ya, dia katakan, "Enyahlah iblis, ya, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Wow, keras sekali teguran Kristus kepada Yesus pada saat itu.
Nah, saudara, jelas sekali Yesus menegur ya apa yang ada dalam pikiran Petrus saat itu. Karena apa? Karena Petrus masih belum mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, pikiran Petrus pada saat itu telah dipakai oleh iblis bagaimana untuk mengalihkan Yesus dari penderitaannya. Karena itu Yesus berkata apa? Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Ya, bukan enyahlah Petrus. Jadi artinya Yesus tetap mengasihi Petrus. Yesus tetap menyayangi akan Petrus. Tetapi Yesus sungguh-sungguh menegur dengan keras bagaimana apa yang ada dalam pikiran Petrus. Luar biasa, saudara. Karena itu saudara, kita perlu memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, bisa saja, saudara, ketika kita menjalani hidup ini, ya, kita bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, ya, sesuai ya dengan kata hati dan pikiran kita sendiri. Ya, saudara bisa mengikuti menurut keinginan saudara, tapi mari kita mau berhati-hati. Ya, kita mau tetap berwaspada, kita mau tetap berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan telah menasihati kita. Ya, dia katakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, Amsal 14 ayat 12. Saudara, saya percaya tentu kita tidak menginginkan akhir jalan kehidupan kita itu adalah maut. Amin. Kita mau happy ending, ya, kita mau finish well, ya, berakhir dengan baik. Karena itu firman Tuhan harus menjadi dasar, ya. Firman Tuhan harus menjadi penuntun. Firman Tuhan harus yang memberikan pedoman buat hidup kita, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, pertanyaannya bagaimana? Ya kan, kita tahu pikiran Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan inilah ya pikiran Tuhan yang bisa saudara baca, yang bisa kita mengerti. Amin. Ya, saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Alkitab inilah ya yang akan mengajar kita, yang akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita, yang akan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, luar biasa. Oleh karena itu penting sekali. Sekali lagi saya katakan penting sekali buat kita, jemaatnya Tuhan. Alkitab ini kita baca, Alkitab ini kita renungkan, kita yakini dan kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai apa? Pusat pengendali pikiran kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita perlu ya dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari kita memperbaharui pikiran kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita perlu memperbaharui akal budi kita sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna di hadapannya. Amin. Haleluya. Saudara, mari ya saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau jadikan firman Tuhan ini sekali lagi sebagai pusat pengendali pikiran kita. Amin. Karena apa yang saudara pikirkan itu akan menentukan siapa diri saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua tahu Walt Disney. Ya, kalau ditanya dari anak-anak sampai bahkan kakek-kakek semua tahu cerita tentang Mickey Mouse, cerita tentang Minnie Mouse. Ya, saudara, Walt Disney dia memiliki nama lengkap adalah Walter Elias Disney. Ya, Disney telah menjadikan tikus sebagai karakter utama proyek animasinya dan kemudian menjadi sukses luar biasa. Nah, saudara, sampai hari ini Walt Disneyland menjadi sangat populer di dunia. Nah, saudara, ini dimulai dari apa? Ya, ini dimulai dari apa yang dia pikirkan, ya, apa yang dia impikan. Luar biasa. Dari buah pikiran seperti itu, dia sungguh menuai kesuksesan dan keberhasilan yang sangat menjadi populer dalam dunia ini. Nah, saudara, pikiran itu boleh dikatakan seperti sebidang tanah. Ya, saudara, boleh dikatakan ketika saudara menabur pikiran-pikiran yang negatif,
maka saudara akan menjadi orang yang selalu berpikiran negatif. Ya. Tetapi ketika saudara menabur benih firman Tuhan dalam pikiran saudara, maka yang tumbuh itu adalah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Saudara mau ya 9 buah roh itu bertumbuh dalam hidup kita. Kita alami dan kita sungguh-sungguh menyatakannya dimanapun saudara berada. Rindu? Amin. Luar biasa. Maka saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara, namun akhir-akhir ini ya ada banyak orang yang telah kehilangan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Bahkan bukan hanya sukacita dan damai sejahtera, tapi tidak sedikit orang saat ini sudah tidak bisa lagi bagaimana menguasai dirinya. Ya saudara, karena apa? Karena ada begitu banyak tekanan dan keadaan saat-saat ini. Dan saudara, bukan sedikit kejadian-kejadian bunuh diri yang terjadi baik di negeri kita maupun di luar negeri sana. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita memang tidak bisa melarang bagaimana masalah itu datang dalam hidup kita. Ya. Kita tidak bisa menghindari masalah yang kita hadapi, tetapi saat ini kita mau belajar. Ya. Kita mau belajar bersama-sama. Ya. Bagaimana respon kita, bagaimana kita cara berpikir kita, ya, bagaimana cara pandang kita ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam dunia ini. Nah, saudara, kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Ya. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, ya sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kita perhatikan apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara Yusuf. Ya, mereka berpikir bahwa Yusuf akan mendendam. Yusuf sakit hati atas perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap diri Yusuf. Saudara, kalau pada dasarnya seseorang ya katakan memiliki hati yang jelek, hati yang jahat, ya, sudah penuh dengan kecurigaan, sudah penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif tentang orang lain. Ya, saudara, luar biasa tidak demikian dengan apa yang ada dalam pikiran Yusuf. Ya, malah dalam ayat yang ke-17 di sini dikatakan bahwa Yusuf menangis. Ya, Yusuf menangis ya ketika dia mendengar bagaimana kabar yang disampaikan oleh seseorang dari saudara-saudaranya itu. Ya, bahkan dalam pasal yang ke-50 ayat yang ke-21, saudara, Yusuf tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya, kita lihat. Ya, Yusuf tidak hanya memberi atau melepaskan pengampunan kepada mereka, tetapi juga Yusuf menanggung kehidupan saudara-saudaranya, ya, bahkan juga anak-anak dan keluarga mereka. Tulis di sana, saudara, dalam ayat yang ke-21.
Dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Wow, luar biasa ya. Saya percaya inilah pikiran yang sudah dibaharui ya. Pikiran seseorang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, ya, Yusuf tidak lagi melihat bagaimana kesalahan dan kejahatan dari saudara-saudaranya. Tetapi di sini sekali lagi Yusuf menaruh belas kasihan. Dia mengampuni, dia memberkati saudara-saudaranya. Nah, pertanyaannya saudara, apa kuncinya? Ya, apa rahasianya? Bagaimana Yusuf bisa dapat melakukan ya hal seperti itu? Ya, padahal kita tahu ya, kalau kita perhatikan runtutan cerita dari apa yang dialami oleh Yusuf. Ya. Yusuf adalah orang yang dilempar ke dalam sumur. Ya. Kemudian dia dijual menjadi budak. Ya. Dia dipenjara, dia difitnah, saudara, dia mengalami ya, banyak masalah dalam hidupnya. Tetapi kita lihat dalam cerita Alkitab ini bahwa Yusuf menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Dia menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun. Satu kepercayaan yang tidak mudah. Satu kepercayaan yang luar biasa yang diterima oleh Yusuf. Nah, saudara, inilah ya ketika kita sungguh-sungguh memiliki pikiran yang benar. Ya, pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah saat ini saudara, ya kita mungkin mengalami banyak masalah-masalah. Kita mungkin mengalami banyak tekanan-tekanan dalam hidup kita, bahkan kekhawatiran untuk hari esok. Ya. Kita mulai kebingungan, ya, dari mana kita mendapatkan, dari mana kita bisa mencukupi apa yang kita butuhkan. Nah, saudara, pengalaman penderitaan yang dialami oleh Yusuf, saya percaya ini bukan waktu yang sebentar. Ya. Pengalaman dalam perjalanan kesusahan penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini mengalami proses yang panjang. Dan saya percaya ketika Yusuf menghadapi, menjalani ini semua, ia membutuhkan kesabaran, dia membutuhkan ketekunan untuk bisa melewati kesusahan-kesusahannya. Dan ketika dia terus bersabar menghadapi apa yang dialaminya, ya saudara, dia telah memenangkan sekali lagi pertandingan dalam hidupnya. Karena apa? Karena Yusuf memiliki pola pikir yang benar. Ya, Yusuf memiliki cara pandang yang benar ketika dia diperhadapkan dengan masalah dan kesusahan penderitaannya. Ya, saudara. Nah, saudara, Yusuf memiliki mindset yang benar ya atas cobaan ujian yang dialaminya. Ya. Nah, saudara, bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Ya, bagaimana saya bisa berkata seperti itu? Nah, saudara, mari kita mau perhatikan dari Kejadian 50 ini ayat yang ke-20 ya. Ditulis di sana demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara, inilah yang menjadi kunci jawabannya ya. Yang pertama, Yusuf berpikir ya bahwa cobaan, ujian, masalah yang selama ini dia alami itu adalah untuk kebaikannya. Saudara, Yusuf percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang indah dalam hidupnya. Sekalipun dia mengalami penderitaan dan kesusahan, Yusuf tetap percaya bahwa Allah tetap tidak pernah mereka-rekakan yang jahat terhadap dirinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kesusahan apa yang saudara alami saat ini? Penderitaan apa yang saudara rasakan saat ini? Saudara, mungkin saya tidak tahu apa yang saudara alami dalam kesusahan saudara. Tetapi mari pada pagi hari ini kita mau tetap percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang indah. Ya, kita harus meyakini bahwa pencobaan atau ujian yang datangnya dari Allah itu semua untuk mengupgrade kita. Amin. Ya, untuk membawa saudara naik ke level yang lebih tinggi, ya, level yang lebih baik, dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Jadi
Jadi saudara, mari kita melihat ya bahwa ketika saudara menghadapi masalah saat ini, ketika saudara menghadapi tekanan saat ini, kita mau berpikir, kita mau memandangnya bahwa ini adalah untuk kebaikan hidup kita. Amin. Karena apa? Karena pada akhirnya ya kita lihat dalam cerita Yusuf ini, dia diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Dan ini dimulai dari mana saudara? Ya, ini dimulai dari apa yang ada dalam pikirannya Yusuf. Luar biasa. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh mau merubah ya, cara berpikir kita ketika kita menghadapi masalah saat ini. Kita mau melihat yang pertama itu adalah untuk kebaikan kita. Kita tetap percaya bahwa pada akhirnya nanti ya, Tuhan akan terus membawa saudara naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua, ya kita melihat saudara dalam perjalanan hidup Yusuf ini, ya, di mana dia mengalami sekali lagi persoalan, pencobaan, masalah dan kesusahan, ya. Tetapi Yusuf dapat melewatinya toh, ya. Yusuf dapat melaluinya, ya. Dan saya melihat saudara bahwa ini bukan karena Yusuf hebat, ya. Ini bukan karena Yusuf kuat, ya. Tetapi saya percaya karena pencobaan yang Yusuf alami itu tidak melebihi kekuatannya. Amin. Saudara, Tuhan tahu kapasitas Yusuf, ya. Tuhan tahu kemampuan dan kekuatan yang ada dalam diri Yusuf. Karena itu tidak akan melampaui kekuatannya. Saudara, kita harus meyakini begini, ya, bahwa iblis tidak punya kekuatan pencobaan untuk menggoyahkan dan merobohkan saudara, ya, yang melebihi kekuatan kita. Ya. Tetapi yang ada, saudara, yang ada adalah kita terlalu lemah untuk bergantung kepada Allah. Kita terlalu lemah untuk bergantung kepada kuasa Tuhan. Saudara, kita harus sungguh-sungguh ya, ketika kita menghadapi masalah ini kita bergantung kepada kuasa Allah. Kita harus tetap melekat kepada Dia sehingga kuasanya itu memampukan kita untuk kita boleh melewati hari-hari kita. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Ini ayat yang sering kali kita baca, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. So, perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, ya. Saudara, sesulit apapun masalah yang saudara hadapi, ya, seberat apapun masalah-masalah yang saudara pikul saat ini, saya percaya, ya, Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara kita. Amin. Ya. Saudara, mari yang kedua kita mau sungguh-sungguh merubah cara berpikir kita, ya. Ketika saat ini saudara mengalami ujian cobaan, ya, yang mulai menekan kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap setia. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami cobaan melampaui kekuatan kita. Artinya apa? Artinya cobaan-cobaan yang kita alami itu masih ada dalam kendalinya Tuhan, dan itu prinsip iman kita. Amin. Ya. Saudara, ini harus kita miliki dalam iman kita, dalam cara berpikir kita, dalam cara pandang kita, ya, bahwa sungguh masalah apapun yang saya hadapi saat ini itu tidak akan melewati dari kemampuan yang saudara miliki. Haleluya. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, ya, mari kita memperhatikan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Dia katakan apa di sana, saudara? Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa, saudara? Ini garis bawahi, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Saudara, kita melihat dari cerita Yusuf ini,
Ya, Yusuf memiliki cara pandang yang luar biasa, cara pikir yang berbeda. Ya, dia tidak menyalahkan Tuhan atas penderitaan, atas kesusahan yang selama itu dia alami. Ya, dan dia tidak berpikir bahwa ketika dia percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ya, bahwa dia akan bebas dari masalah, dari penderitaan, ya, bahwa hidupnya tidak mengalami kesusahan. Tidak, saudara. Ya, dia tidak berpikir bahwa ketika dia menjadi orang yang percaya kepada, sekali lagi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia tidak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Tidak, saudara. Tetapi sebaliknya, ya, sebaliknya dengan kita, sering kali, ya, kita berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengikuti Yesus, ya, kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari masalah dan kesusahan. Ya, sepertinya kita mau menjauhi penderitaan itu, kita mau menjauhi dari kesusahan itu. Saudara, kalau saat ini kita adalah orang-orang yang boleh dikatakan bebas dari penderitaan, lepas dari masalah, lepas dari kesusahan, katakanlah maksud saya, itu adalah karena anugerah Tuhan. Ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa ketika saya mengikut Yesus, kalau saya berpikir saya percaya kepada Yesus, ya, saya harus bebas dari penderitaan, bebas dari kesusahan, itu cara berpikir yang keliru. Amin. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita, ya, mengikut Dia, percaya kepada Dia, itu bebas dari penderitaan. Justru, ya, Tuhan ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang percaya, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib. Ya, amin. Firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Dikatakan demikian di sana. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saudara, jangan heran ketika kita mengalami, ya, masalah-masalah dan kesusahan penderitaan saat ini. Kita mau sungguh-sungguh saat ini mau memperlengkapi pikiran kita, ya, bahwa kita mengingat bahwa Kristus pun telah mengalami penderitaan badani. Maka kita pun harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang sama. Saudara, mari kita mau belajar, ya, bagaimana Yusuf bisa menerima dengan besar hati buat semua penderitaan dan kesusahan yang selama ini dia alami. Saudara, mengapa? Karena Yusuf telah melihat, ya, bahwa Tuhan punya maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini. Yaitu apa? Maksud Tuhan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, artinya bahwa ketika saat ini kita diperhadapkan dengan kesusahan, dengan masalah, dengan penderitaan, cobaan, ujian, atau apapun namanya, kita percaya dari cerita ini Tuhan punya maksud, ya, untuk memakai hidup saudara. Ya. Tuhan punya maksud untuk sungguh-sungguh, ya, mau menyatakan kuasa, kebesaran, kemuliaannya dalam hidup saudara. Yaitu apa? Menjadi berkat buat banyak orang. Dan Yusuf dipakai untuk menjadi berkat buat bangsa yang besar. Nah, saudara mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Saudara mau sungguh-sungguh rindu menjadi kawanan sekerja Allah? Amin. Nah, saudara, mari kita mau sungguh-sungguh menerima, ya, semua masalah, keadaan, penderitaan, kesusahan yang kita alami saat ini. Dan kita perlu bersama-sama, ya, untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Percayalah saudara, ya, pencobaan, ujian, dan kesusahan yang kita alami ini untuk mendatangkan kebaikan buat saudara, ya. Dan itu tidak akan melebihi, sekali lagi ini prinsip iman kita, ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena itu kita mau menerima, ya,
Kita mau tetap bersyukur buat keadaan, cobaan, ujian yang kita alami. Karena apa? Karena Tuhan tetap setia menyertai kita. Haleluya. Saudara, mari sekali lagi kita mau menjadikan Alkitab kita, firman Tuhan ini sebagai pusat pengendali pikiran kita. Amin. Ya, saya percaya ketika Alkitab ini, firman Tuhan ini menjadi pusat pengendali hidup kita, maka sungguh-sungguh kita akan menuai buah yang banyak bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, karena Dia telah mengingatkan kepada kita untuk kita boleh tetap kuat bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang selalu mengawasi, memperhatikan, melihat keadaan seluruh umat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu persis apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Karena itu kami percaya Tuhan, ketika saat ini kami mengalami pergumulan dalam hidup kami, baik kesusahan maupun penderitaan maupun kekurangan, Tuhanlah yang akan menyediakan, Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar buat hidup kami. Karena Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh menyatakan keperkasaan-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami beriman, kami percaya kepadamu. Masalah yang kami hadapi itu tidak akan melewati, tidak akan melampaui kekuatan yang ada dalam diri kami. Kami akan tetap bersama-sama mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Karena sungguh Engkaulah Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai memandang, kami akan mulai berpikir bahwa masalah yang kami alami, kami akan melihat bagaimana sungguh-sungguh saat ini Engkau sedang memakai hidup jemaat-Mu, hidup umat-Mu untuk menjadi kawanan sekerja-Mu, untuk menyatakan bagaimana kebesaran kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, baiklah saat ini kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Saudara membuka kedua tangan saudara, membuka hati saudara, kita mau menerima berkat-Nya Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan keluargamu di rumah saat ini, terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat dari Allah Bapa di surga, kemurahan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kuasa penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita, memimpin kita, membimbing kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.